Perintah. Yang perintah siapa? Allah. Allah. Yang diperintah? Manusia. Hah? Manusia. Kita. Benar manusia. Gak usah takut. Tapi Quran itu kan turunnya ke Nabi Muhammad. Ketahuilah, yuk. Kata apa namanya? Perintah. Yang perintah siapa? Allah. Yang diperintah siapa? Manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Hah? Manusia. Berarti kena perintah ayat ini. Perintahnya apa? Tahu. Apa perintahnya? Tahu. Bukan tempe ya. Tahu. Sudah tahu belum? Tahu belum la ilaha illallah? Tahu kan? La ilaha illallah. Dah tahu kan? Dah tahu. Belum lahir itu tahu. Belum lahir di kandungan. Udah tahu la ilaha illallah. Tapi kenapa diperintah? Disuruh tahu. Maksudnya bukan sekedar tahu. Bukan sekedar tahu, tapi harus tahu. Yang kedua harus paham. Yang ketiga apa? Teliti. Yang keempat ya, mengerti kan, tahu ngerti. Yakin. Ikan belum nyampe kan? Jadi yang dimaksud suruh tahu itu maksudnya yang bukan sekedar tahu, tetapi paham. Satu tahu, dua paham, tiga teliti, empat yakin, lima belum lagi mantapkan. Apa? Mantapkan. Ada orang yakin tapi belum mantap. Kalau udah mantap gimana? Iya, ucapkan lah gitu. Jadi perintah Allah, perintah tahu bukan hanya sekedar tahu. Kalau sekedar tahu nggak masuk, itu nggak nyambung. Sama dengan dulu pasangan istrinya berapa? Dulu sebelum melamar itu sekedar kenal apa lebih mendalam lagi? Mendalam lagi. Baru paham. Setelah paham, yakin. Setelah yakin, kalau sudah mantap, lanjut baru. Jadi lanjutkan itu. Nah iya. Aduh, tapi kalau Quran cuma baca doang, gimana bisa sak gitu di hati gitu kan? Ini ada jatuh cinta, itu kan didalami dulu gitu kan? Gimana sifatnya, gimana itu? Sama dengan Quran nih. Nah, satu. Jadi ayat surat Muhammad ayat 19 ini Allah punya perintah kepada kita. Yang pertama suruh tahu apa? La ilaha illallah. Tapi tak cukup tahu, tapi harus paham. Yang ketiga teliti. Yang keempat yakin. Yang kelima mantap. Kalau sudah mantap, kalau sudah lanjut, pertahankan. Itu satu. Tapi saya nggak mau bahas panjang ini. Saya mau bahas panjang yang setelah ini. Wastaghfir. Pak Anda, apa artinya itu? Dan mohonlah ampunan. Baca istighfar. Astagfirullah itu.
Coba lagi, apa artinya? Mohon, Dan mohonlah ampun. mohonlah. Berarti perintah bukan? Perintah. Siapa yang merintah? Allah. Siapa yang diperintah? Manusia. Kita semua manusia bukan? Iya. Ya. Diperintah apa? Ini nih. Istighfar. Menampun. Istighfar. Menampun. Baca istighfar. Kalau tadi yang pertama disuruh belajar kalimat la ilaha illallah. Pelajari, ketahui, yakini, teliti, pahami, mantapkan, lanjutkan, pertahankan. Perintah yang kedua, baca istighfar. Siapa yang nyuruh? Allah. Siapa yang disuruh? Manusia. Disuruh apa? Istighfar. Istighfar. Wastaghfir. Yuk. Wastaghfir. Dan bacalah istighfar. Dan bacalah istighfar. Baca istighfar. Istighfar itu seperti apa? Astaghfirullahaladzim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. Tidak harus astaghfirullahaladzim. Bisa Allahumma gfirli. Coba. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Lagi. Allahumma gfirli. Itu juga istighfar. Jangan fanatik ke astagfirullahaladzim saja. Jadi astagfirullah istighfar. Jadi kalimat istighfar itu banyak. Ada astagfirullah, ada Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Lanjut. Perintah yang kedua apa tadi? Wastaghfir. Dan bacalah istighfar. Kalimat apa namanya? Siapa yang merintah? Allah itu siapa? Tuhan yang menciptakan makhluk. Cipta Tuhan. Nurut nggak sama Allah? Nurut nggak sama suami? Lebih nurut suami apa Allah? Ya. Disuruh apa sama Allah di sini? Istighfar. Istighfar. Lidzambika. Lidzambika. Untuk dosamu. Untuk dosamu. Bukan ya? Pak Tanda apa? Benar. Untuk dosamu. Baca istighfar untuk dosamu. Astagfirullah. Untuk pribadi maksudnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Atau Allahumma gfirli. Itu pribadi. Istri Istighfar. nggak dapat, suami nggak dapat, anak belum. Untuk pribadi. Lanjut. Walil mu'minin. Walil mu'minin. Dan untuk mukmin laki. Dan untuk mukmin. Wal mukminat. Wal mu'minat. Dan untuk mukmin perempuan. Untuk mukmin. Dapat semua? Jadi disuruh baca apa? Istighfar. Untuk siapa? Dosa-dosa. Untuk dosamu. Islam seluruh. Pertama untuk siapa? Diri sendiri. Dosa pribadi, dosa pribadi. Yang kedua, mukminin, mukminat. Jadi tiap hari istighfarnya seperti apa? Astagfirullahaladzim alladzi wa atubu. Yang dapat pahala istighfar siapa? Saya pribadi. Yang baca. Suaminya? Enggak. Istrinya? Enggak. Anaknya? Mertua? Belum. Berarti pelit. Pelit kan? Pelit. Bukan belum. Pelit kan? Pelit. Bukan salah, tapi pelit. Pelit. Maka Nabi bersabda, menafsirkan ayat ini, Nabi bersabda,
Kalau kamu tidak punya harta, kalau tidak punya harta untuk bersedekah, maka bacalah istighfar mu'minin mu'minat. Coba bareng. Bukan. Jika tidak punya harta untuk bersedekah, maka bacalah istighfar mu'minin mu'minat. Itu termasuk sedekah. Sedekah apa? Istighfar. Kalau saya tanya, bapak ibu mau saya kasih duit apa doa? Doa sama? Ya, saya nggak bisa ngasih duit. Kalau duit 100.000 habis berapa hari? 1 jam. Kalau doa selamanya. Pilih duit apa doa? Kita kaya banyak duit nih, mau sedekah subuh-subuh, orang yang disedekahin masih tidur. Mau sedekah nasi uduk, orangnya masih tidur. Kalau sedekah doa nyampe, walaupun orangnya masih tidur. Lebih enak sedekah duit apa doa? Duit apa doa? Ya, tadi kalau terima sama duitnya jadi sedekah doa doang. Itu pinter, cerdas nih. Ini kata Nabi, saya ulangi lagi, jika kamu tak punya harta untuk bersedekah, maka bersedekahlah dengan membaca istighfar mu'minin mu'minat. Itu istighfarnya yang saya ajarkan tadi. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Jadi bapak ibu kalau mau kirim doa, sebenarnya cukup baca istighfar ini. Sebenarnya tak perlulah itu ila hadratin hadirin, tak perlu. Kalau ila hadratin, ila almarhum bulan. Yang nggak disebut ada apa? Itu harus baca Fatihah. Pahalanya cuma Fatihah saja. Jadi kalau ini astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Pahalanya berapa tadi? Sebanyak orang Islam sedunia. Langsung nyampe ke dari langsung nyampe. Yang hidup yang mati dapat semua langsung itu. Kalau Al-Fatihah kirim dulu. Amin. Baru nyampe baca Yasin, doa dulu, ya Allah sampaikan pahalanya ya Allah kepada almarhum. Mana tadi tulisannya? Yang tadi disebut nggak dapat. Jadi kalau baca ini dapat semua? Dapat semua. Yang kenal nggak kenal, yang simpati, yang benci pun dapat semua. Ini istighfar paling the best. Ajarkan suami keluarganya nanti pulang ya. Ajarkan ini. Santai. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa
mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Bapak Ibu kan kenal istighfar 10 jagat kan? Belum kan? Itu bacanya Nabi cuma nganjurin 1 kali pagi, 1 kali sore. Tapi kalau ini sebanyak-banyaknya. Jadi walil mu'minin ini bukan kata saya, tapi perintah Allah. di mana? Di mana perintah Allahnya? Surat Muhammad. Surat Muhammad ayat 19. Coba baca lagi. Wastaghfir dan bacalah istighfar. Li dzambika untuk dosamu. Nanti disuruh baca istighfar. Untuk siapa? Kita pribadi. Cukup? Belum. Harus ditambah walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Cukup sebenarnya pemimpin cukup. Nah, kenapa saya tambah li wali dia? Tak nyebut wali dia pun cukup. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Cukup, cuman spesial untuk kedua orang tua gitu. Nah, kalau ibu bukan nggak boleh tahlilan ya, tahlilan itu boleh. Tapi ingat, nih kirim Fatihah nyampe langsung. Baca Yasin, Fatihah Yasin. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak nyampe. Jadi ada yang mengatakan nyampe, ada yang mengatakan tidak nyampe. Artinya ragu maksudnya. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Tapi nggak langsung nyampe karena ragu. Nggak bisa langsung nyampe, nggak bisa. Baca la ilaha illallah. Bagus. Tapi nggak langsung nyampe karena ragu. Nggak langsung. Nunggu nanti doanya. Ya Allah, sampaikan pahala yang kami baca. Itu kan di akhir saya. Allahumma ausil sawabama qaranahu. Baru nyampe. Jadi kalau tahlilannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la ilaha illallah. Kamu baca itu apa untuk mak? La ilaha illallah. Belum nyampe. Udah ditunggu semua yang mati. Woi, kapan nyampenya woi? Lama bener gitu. Nunggu ausil. Karena gak nyebut nama masalahnya. Kalau ilah hadratin itu nyebut, nyampe langsung. Tapi ulama tidak sepakat gitu. Tapi kalau istighfar langsung dia nyampe. Sama dengan orang WA. Saya WA sama Ustaz Rashid, sama WA sama Pak Iskandar, sama Pak Nelson. Capek bener satu-satu. Ya kan? Mendingan kirim ke pinter. Sekali kirim kirim pulsa, kirim kuota. Setuju nggak? Jadi bukan nggak boleh itu tahlilan, tapi kelamaan, nggak otomatis, gitu loh. La ilaha illallah, Allahumma sholli afdhala sholati ala As'adi. nggak hafal benar. Nggak langsung nyampe itu, nunggu doa nanti. Allahumma ausil sawab ma qara'na. Nah baru nyampe ya. Yang di kuburan Nunggu. Aduh. Itu. Iya. Istighfar. Astagfirullah. Tasbih. Asik bener ya. Ngapain boy kirim doa? Nggak nyampe. Karena kita bodoh. Asal kita kerja itu. Tapi kalau astagfirullahaladzim
lil mu'minin wal mu'minat. Yuk, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin langsung nyampe. Mu'minin mu? Lil mu'min. Yang memintahin siapa? Saya. Ya kan? Yang undang siapa? Itu nak kena dibodohin-bodohin. Dia belum pula. Dia doa sendiri. Astagfirullahaladzim. Tasbihnya. Itu. Astagfirullah. Senang kan doa. Astagfirullahaladzim. Ini doa sendiri ya. Coba mikir coba. Astagfirullahaladzim. Baca. Astagfirullahaladzim. Aku, ayo. Mohon ampun kepada Allah. Aku apa kami? Aku apa kami? Aku aku. Loh, mana almarhumnya? Nggak ada. Nunggu nanti. Nunggu. Gitu. Seharusnya Ustaz yang mimpin Ustaz istighfarnya dimungkinkan. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ustaz ini ngomong kalau baca kayak gitu nggak ada ngikut Ustaz gitu. Udah orang awam bodoh sama Ustaznya di amplop pula gitu. Sakit bodohnya gitu. Bukan nggak boleh tahlilan, tapi lebih pintar dikit lah gitu. Logikanya gimana nyampainya orang nggak nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pribadi bukan? Yang berpahala siapa? Sendiri. Ustaz yang baca kan? Yang ngamplop siapa? Curang. Walaupun lain itu 1000 sekalipun nggak nyampe. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Selawat dari 1 juta nggak nyampe. Sampai doa Allahumma ausil. Gitu. Ya Allah, sampaikan pahalanya untuk almarhum gitu. Mertua nggak dapat, nggak disebut. Khususan kan? Ditulis semua itu, ditulis. Saya pernah diundang doa ceramah. Ada 30 nama gitu. Banyaknya benar gitu. Bingung kalau ilah hadrati fulan ekwatin 30 pihak. Jadi dibaca semua, iya. Kalau disatuin nggak mau, bisa baca satu-satu. Saya tanya nih. Jadi saudaranya cuma 30. Banyak Ustaz. Dari mana yang lain? Yang lain mana? Nggak dapat, berarti kan kami catat gitu. Nggak dicatat. Nah saya pergi panjang karena kak mama ibu itu bapak-bapak nggak mau ngaji, jadi dibuatlah kirim doa acara baru ceramah gitu. Setiap bulan Kamis di panjang itu banyak ya ngaji. Jadi yang di Fatihah yang di doa itu hanya beberapa keluarga. Per keluarga ditor nama ada 10. Nah termasuk ustadznya. Saya tanya, Ustadz yang dikirim doa cuma 10 orang? Iya Ustadz. Keluarganya berapa? Banyak. Yang dikirim cuma 10. Bukan hanya beli itu. Gak jelas itu orang itu. Gitu. Tapi kalau baca Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Dapat semua? Kita pendekin lagi. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat
mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu ya Ustaz ya. Astagfirullahaladzim, tuan rumahnya mantap doanya Ustaz, gak nyampe. Aduh ya Allah, gitu. Jadi nanti kalau mau doa itu undang Ustaz Rashid, kalau nggak undang saya, biar doanya sekali dikir langsung nyampe. Jadi nggak usah baca sekali di rumah. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ngalahin ngundang orang 1000. Ngalahin ngundang orang 1000. Daripada ngundang orang 1000 mendingan ngundang saya. Ya, beirit pula gitu kan. Hah? Setuju nggak kepala? Enggak setuju nggak apa-apa. Cuma ngajak yang terbaik saja. Bukan nggak boleh tahlilan ya? Boleh. Boleh tahlilan itu. Tapi ayat bacaannya kalau bisa dipakai yang sapu jagat gitu. Selawat sapu jagat. Nanti bulan depan saya ajarkan. Nanti ajak ngaji semua kawan-kawan biar tahu. Kalian nggak terima Pak misalnya. Karena baru tahu kan? Baru tahu. Ini fikih namanya. Fikih bukan berarti wudhu sholat saja. Bicara berdoa juga fikih itu. Aku selesaikan ayatnya. Wallahu dan Allah ya'lamu maha mengetahui mutaqallabakum pergerakan kalian wa maswaakum dan tempat kalian. Allah tahu. Jadi kesimpulannya kita tutup jam 5. Kesimpulannya ayat berapa ini? 19. Surat apa ini? Muhammad. Hanya satu ayat saya kali ini. Hanya satu ayat. Nanti dibuka lagi di rumah. Ajarkan istighfar ini. Perintah yang pertama apa? Mempelajari kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya tahu, belajar itu maksudnya satu tahu, yang kedua paham, yang ketiga yakin, yang keempat mantap kan, yang kelima lanjutkan, yang keenam pertahankan. Itu pertama. Perintah yang kedua baca istighfar. Untuk siapa? Yang satu untuk pribadi, yang kedua untuk mukminin Nah, jadi kalau baca istighfar, astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggak usah dulu. Cukup setelah sholat 3 kali. Ya, jangan lebih. Nanti lebihnya lil mu'minin wal mu'minat. Nah nanti Ustaz ajarin nanti. Di sholat itu astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Tapi Nabi cuma menganjurkan 3 kali saja. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum 3 kali saja. Kalau mau baca Raja Istighfar 1 kali saja. Tapi yang harus diperbanyak astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Istighfar saya mungkin saya pas itu di rumah sampai ke sini. Astagfirullahaladzim wa lil walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Enggak berhenti saya istighfar saja. Ribuan. Tanpa Bapak Ibu tahu, saya mendoakan Bapak Ibu semua. Bukan hanya Bapak Ibu, bapaknya Bapak Ibu, ibunya Bapak Ibu. Saya doain semua. Ngomong apa sama saya? Terima kasih. Jazakumullah. Mana nggak ngomong terima kasih? Gitu. Tapi kalian cuma rame-ramean saja, gitu kan? Undang doa untuk orang tua. Nggak gitu. Doa paling mustajab, doa goib. Kita mendoakan orang, orangnya tidak tahu. Itu paling mustajab.
Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Saya baca ini setiap saat saya baca ini. Bapak Ibu tahu? Nggak tahu. Saya kasih tahu sekarang. Alhamdulillah. Barakallah. Jazakallah. Hah? Nggak berhenti saya. Saya istighfar saya cuma itu. Raja istighfar 1 kali. Lagi la ilaha illallah itu cuma 3 kali selesai. Selebihnya istighfar 1 kali. Amin. Selawatnya mu'minin selawat saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad yang dikursika. Wa shalli wa sallim wa barik ala mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Selawat saya. Istighfar saya, selawat saya mu'minin mu'minat. Karena belajar dari ayat ini. Jadi setiap saat saya mendoakan Bapak Ibu semua. Anak-anaknya baru sekarang mau terima kasih. Itu kan? Baru sekarang. Nggak tahu. Iya, itu baru setelah diperintah, sudah dikasih tahu. Kita. Jadi mahal saya ini. Doain saya panjang umur. Jangan saya mati duluan, nggak punya istighfar nanti. Gitu. Saya mau doain bapak, istrinya, anaknya semua saya barang. Mau berimu? Apa ngomong apa sama saya? Makasih baru sekarang ini. Muslim aja. Saya di mobil itu, bawa. Muslim aja doa. Saya nggak berdoa kalau nggak muslim. Ada doa Nabi, doa paling afdal. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimata. Minta maaf ya Allah, minta selamat dunia akhirat ya Allah. Minta aman dunia akhirat ya Allah. Lil mu'minin fid dini wad dunya wal akhirah wal ahli wal mali wal muslimin ajma'in. Doa saya. Maaf, ampunan, selamat, aman dunia akhirat seluruh orang Islam di dunia ini. Saya doain semua. Baru tahu? Ngomong apa sama saya? Terima kasih. Kalian enggak ngomong apa-apa, enggak ngasih apa-apa. Saya tetap berdoa. Muslim ini. Kenapa saya ini punya ide? Ayo buat kajian. Nyari guru kayak saya mahal. Mahal. Tentu di sini gratis. Ya nanti sebarkan ya. Ini ilmu baru tahu kan? Ayat ini. Tapi sering baca kan? Lewat aja gitu. Sewu gitu. No. Sewu. Nggak paham tapi ya. Ulang lagi. Fa'lam. Belajarlah. Pelajarilah. Annahu. Sesungguhnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wastaghfir. Bacalah istighfar. Lidambika untuk dosamu. Walil mu'minin wal mu'minat. Dan dosa mu'minin mu'minat. Yuk, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Asik juga kan? Ya. Masuk nadanya. Masuk. Kemarin kan yang tahlilan kita kasih demi B. Astagfirullah. Pribadi. Kalian amplop. Kan rugi. Hah? Pakai logika lah. Dia diundang, dikasih makan, dikasih amplop, suruh doa orang tua, doa sendiri. Gitu. Ada pertanyaan? Ustaz. Ya. Jadi bertanya Ustaz. Ya. Mengenai ini, terima kasih banyak jazakallah atas ilmunya Pak Ustadz. Ini bertanya tentang istighfar ini adalah salah satu doa juga Ustadz ya. Iya. Salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, bagaimana dengan pengambulan doanya?
terkait pengabulan doa ini kan kita harus memiliki kebersihan dalam Ya. amal kita, harta kita, karena dalam sebuah riwayat ada yang mohon kepada Allah dalam keadaan yang lusuh dan seterusnya, tapi dilihat dia tidak dikabulkan doanya. Ya. Bagaimana dengan istighfar kita ini? Apakah istighfar kita bagi kita yang mungkin merasa memiliki banyak dosa, memiliki kesalahan, Iya. apakah istighfar kita bisa sampai begitu, Ustaz? Iya. Itu saja, Ustaz. Ya. Satu, perhatikan ya. Satu, masalah doa mustajab tidak harus suci. Buktinya, saya tanya, iblis sekali berdoa, berapa kali berdoa iblis? Sekali. Satu kali. Setelah diusir di surga, dia minta panjang umur untuk nyari teman labuan dalam. Ya. Doa Rabbi bima awaitani fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Buat aku panjang umur sampai kiamat untuk nyari teman di neraka. Nanti saya mau ke labuan dalam. Jadi langsung di ijabah ya. Siapa? Iblis. Iblis saja doanya mustajab. Apalagi manusia, apalagi beriman. Itu satu. Yang kedua, perhatikan. Untuk menjadi doa mustajab itu syaratnya banyak cara, bukan satu cara. Termasuk makanannya harus halal. Salah satu cara saja, bukan satu-satunya cara. Bagaimana cara supaya doa kita mustajab? Pertama, makanannya harus halal. Cara yang lain banyak. Jadi doa mustajab itu bisa mustajab karena orangnya. Ingat ya, mustajab karena orangnya berdoa mustajab karena orangnya gitu. Ada bukan karena orangnya, tetapi karena ada pelicin. Sama dengan kalau kita ada orang dalam melamar kerja, ada orang dalam, lancar nggak? Lancar nggak? Doa pakai pelicin juga lancar. Apa pelicinnya? Sebelum berdoa baca Ismul A'dham. Ismul A'dham, bukan Asmaul Husna. Ismul A'dham. Kalau Ismul A'dham intisari dari Asmaul Husna. Seperti apa Ismul A'dham? Ya Dzal Jalali. Banyak kan orang kalau mau doa ya dari ground. Itu Ismul A'dham, pelicin doa, pembuka pintu, kuncinya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kuncinya, passwordnya. Jadi walaupun kita tidak suci, makanan kita tidak halal, kalau pakai password itu pasti terbuka. Mustajabnya bukan karena orangnya, Pelicinnya. tapi karena perizinnya tadi gitu. Jadi diterima kerja bukan karena dia bagus, tapi karena ada perizinnya gitu. Gitu. Nah, jadi perizin ini banyak. Kalau nggak punya perizin, doa kita bisa mustajab karena tempat. Jadi walaupun kita bajingan preman, tapi kalau berdoa di tempat itu maka mustajab. Mustajabnya bukan karena orangnya, tapi karena tempat. Udah berizinnya tadi. Berizin terus. Karena tempat. Seperti doa di Raudhah.
Rontok, Iya. Masjid Nabawi. Iya. Nah nanti kalau mau umrah bareng saya nanti gratis umrahnya. Siap. Amin, amin. Umrohnya. Iya umrahnya gratis. Naik pesawat ya. Bayar sendiri lah. Tekor saya. Ya, Rontok. Yang kedua Multazam di Ka'bah. Ada di belakang makom Ibrahim. Jadi walaupun kita banyak dosa, nggak suci-suci amat kita jadi orang, kalau berdoa di situ bukan karena kita suci, tapi tempatnya tempat suci, gitu. Paham, insyaallah, paham. Pilih kalian mau pakai pelicin, mau pakai tempat suci, gitu. Licin dan Ada doa mustajab karena waktu, bukan karena tempat, bukan karena ada pelicin Ismul A'zam tadi, bukan karena suci jiwa kita, tapi karena waktu. Ada waktu mustajab. Kapan waktu mustajab itu? Satu, jam 5 sampai maghrib hari Jumat. Jam 5 ya. Jadi kalau mau doa apa? Undang saya. Biar benar doanya, kita bisa kasih jajan. Ya, tapi mahal dikit lah nggak apa-apa. Daripada pribadi doanya. Dari kebayar. Ya. Kalau mau doa hari Jumat, kalau punya hajat kita hari Jumat dari jam 5 sampai maghrib. Doa di situ. Yang kedua, kalau nggak bisa hari Jumat, hari Rabu antara duhur dan asar. Hari apa? Rabu antara duhur dan asar. Berarti sekitar jam jam 2. siap. Jam 2. Antara duhur dan asar. Jam 2 sampai asar. Mustajab. Jangan malam terus doa itu kalau ada mau hajatan gitu ya. Doanya kapan? Hari Rabu jam 2. Antara duhur dan asar. Ada lagi sepertiga terakhir malam. Mustajab bukan karena orangnya. Walaupun kita banyak dosa, nggak suci, kalau berdoa di waktu itu mustajab doanya, gitu. Jadi doa mustajab ini tidak hanya mengandalkan kesucian jiwa, banyak sisi gitu. Tergantung kita pilih yang mana. Kalau bisa, ya pakai hati yang suci, makanan yang halal, ismul atau pelicin di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Ada karena kondisi tertentu bisa buat doa mustajab. Satu, saat sujud jam berapa saja, di mana saja, kapan saja, apalagi saja. Ya, kan sudah. Siapa saja mustajab. Bukan karena orangnya, bukan karena tempatnya, bukan karena waktunya, tapi karena kondisi sujud. Ketika orang mau menaruh jidatnya di bumi, disitulah dia paling dekat dengan Allah. Semakin merendah, semakin dekat dengan Allah. Di mana saja. Minum dulu sinting saya. Ya. Ya. Ya di mana saja. Di jalan ya. Ya nggak apa-apa. Biar cepat selesai. Jadi ada doa mustajab bukan karena jiwanya suci, bukan karena ismul a'zam, bukan karena tempat mustajab, bukan karena waktu mustajab, tapi karena kondisi mustajab. Ada juga kondisi mustajab ketika
ketika putus, bukan cinta, Putus hati. putus asa sih. Asa. Udah nggak ada jalan lagi. Bunuh diri. Bukan kayak gitu, bukan. Putus asa jangan bunuh diri, tapi berdoa. Jadi ketika hati sedang hancur, di situ doa kita dijawab oleh Allah. Asal mau berdoa itu. Jadi kalau bicara doa mustajab, tidak hanya mengandalkan kesucian hati, kesucian jiwa, ada banyak cara gitu kan. Tinggal pilih. Ya kalau misalnya hatinya suci di tempat yang suci, sedang sujud juga bisa. Kenapa? Iblis yang rajanya preman saja doanya langsung diterima oleh Allah, langsung dijawab gitu. Tapi kalau doa kita bukan ke ijabah sama dikasih beda. Kalau ijabah nih ngajuin proposal ke wali kota, diterima, itu ijabah namanya mustajab. Tapi belum tentu dikasih. Sama kita dengan anak kita minta nih, anak kita masih umur 10 tahun minta mobil, dikasih nggak? Gitu kan? Kasih mobil-mobilan. Tapi ngomong apa emaknya? Ya, nanti. Ngomong apa emaknya? Ya, nanti. Sama lah kita sama Allah kan mirip anak kecil. Kita sama Allah tuh mirip anak kecil. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kayak anak kecil kan? Kalau butuh nangis ya, gitu. Kita jangan sok-sokan sama Allah. Meminta gagah bener mintanya. Nangis minta sama Allah itu. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kalau enggak kayak belum siapa lagi ya Allah, tetangga mau menolong lah. Teman-teman ngomong aja mas. Itu ketika jadi doa mustajab itu bukan dari satu sisi, banyak sisi, gitu ya. Belum tentu diijabah, belum tentu langsung dikasih. Bisa ditunda dulu, nanti ya nak. Allah nanti ya. Gitu. Saya dari kecil itu doa sama Allah. Allah yassir lana ziyarah Makkah Madinah innaka muhsinun. Jadi Allah mudahkan hamba ini ziarah Makkah Madinah tiap tahun ya Allah. Baru dikabul setelah umur 40 tahun. Baru saya bisa umrah tiap bulan, gratis itu. Saya berdoanya dari kecil, saya dari umur 6 tahun. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah wal masajidil barakah bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sujud saya sampai luka di saya itu. Belum dikasih sama Allah. Tapi setelah 40 tahun baru dikabul oleh Allah. Itu bukan dikabul, baru dikasih. Jadi enggak dikasih belum tentu tidak diijabah. Kalau kita dijawab oleh Allah, ya nanti kadang kita kata Allah minta yang banyak. Kita ini kan kadang mintanya sedikit. Mana Bu gimana anaknya? Ya yang penting sehat Pak Ustaz gitu. Ya sehat doang, dia kaya nggak kaya. Sehat doang. Doa itu sama anak cucu didoain. Ya Allah mudahkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami sukses dunia kita. Ziarah Mekah dan Madinah. Sendiri ya Allah. Umroh sama siapa? Sendiri gitu. Ya Allah, umroh ya Allah. Kalau sama seluruh keluarga ya Allah. Bulan depan ya Allah. Pokoknya nggak mau tahu ya bulan depan ya Allah gitu. Allah senang kalau dipaksa. Kalau teman dipaksa marah. Kalau Allah senang. Iya nanti gitu ya. Nanti serius ya Allah. Iya nanti gitu. Allah senang. Ya bisa berdoa. Saya nggak tahu
ya Allah, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, bisa. Tanpa duit, gratis umrahnya. Gratis. Yang pertama, kalau umrah itu KTP. Ibu punya duit, tapi nggak ada KTP, bisa nggak? Nah, itu kan enggak itu. Nah, ibu nggak ada duit, tapi ada KTP, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tiba ada yang umrohin. Ayo. Nah, karena otak kita ini cuma ke kita. Kenapa? Ya Allah, nggak mau tahu duit dari mana. Yang penting umroh ya. Yang penting umroh. Tiba habis ceramah saya ada jemaah, ya Allah, Ustaz, kalau rumah saya yang di Hanura laku, nanti umrah bareng saya Ustaz. Amin. Laku beneran? Umrah beneran? Cukup modal? KTP. Iya. Ada saya punya jemaah udah setor duit PPT, ada KTP-nya, paspornya double, emaknya KTP-nya nggak cocok sama kakak, nggak jadi nggak, duit ada, nggak jadi pertama sini KTP-nya sini. Itu jadi saya mikir antri berobat ya saya mau bayar dong, antri mana KTP-nya, bukan duit yang ditanya, iya KTP mana gitu. Jadi jangan duit terus otak kita. Nanti kalau duit terus, ya Allah suruh nyari duit, cari duit sana. Makanya kalau punya utang, ya, kalian doanya salah. Kan orang gini, ya Allah beri hamba kekuatan supaya bisa bayar. Nah, minta kekuatan, bukan minta lunasi hutang. Kalau saya, ya Allah lunasi hutang hamba. Nggak mau tahu duit siapa. Yang penting lunas. Tiba-tiba orang ini pon, Ustaz, ayah mau nagih ya? Enggak Ustaz, utang yang bebas Ustaz. Itu kan kalian orang ini mana orang semua? Mana orang semua kan? Mana orang semua kan? Ah itu pikirannya. Kata ya sudah kata apa? Itu maksud Allah kan banyak nih. Walaupun kaya banyak duit, minta sumbangan nggak ngasih kalau Allah nggak izinin. Hah? Ada bela infak nggak ngasih. Iya karena Allah nggak ngasih niatnya. Tapi kalau Allah ngasih niat, belum tentu nggak ada duitnya. Gitu. Ini pelajaran saya. Saya dulu pernah, saya ini kan perintis, masuk ke suatu kampung miskin benar. Ya Allah makan apa? Nanti saya Allah miskin benar. Tapi saya harus diperintah ngajar di situ. Ya Allah, besoknya ada yang nganter buah-buahnya. Saya panggil ustadznya. Dari mana ini Ustaz Husin? Dari kebenakan saya Ustaz. Bukan. Kebenakan saya ngasih. Bukan. Kebenakan Pak Husin walaupun ada jeruknya, kalau Allah nggak ngasih niat, ngasih nggak? Nggak ngasih. Dia punya uang, tapi tak ada niat. Allah uji otaknya, hatinya. Satunya lagi, dia nggak punya apa-apa, tapi punya niat. Nah kalau Allah berkehendak, Allah kasih orang itu rezeki
dan Allah kasih niat. Tapi niat, oh ya Allah, dapat duit, mau kasih situasi nanti ya Allah. Soalnya itu, tinggal kita dengan sihir orang itu bagaimana supaya kasih itu. Ya Allah, itu ada apa semua, ada apa semua. Jangan khawatir, kita minta sama Allah. Gimana cara mintanya? Mau tahu nggak Pak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu beneran apa mau tahu-tahuan? Hai. Mau yang pendek apa yang panjang? Mau yang pendek. Mau yang panjang ibu-ibu. Kalau yang pendek, ya Hayyu, ya Qayyum. Tapi harus panjang. Nah, kalau yang panjang, ya Man, yuk. Biyadihi malakutus samawati wal ardi sakhir lana kulla syai'. Udah baca dalam sujud, ya Allah yang memiliki semuanya, buat mereka tunduk dan lunak kepada Allah. Udah aja dulu apa? Allah yang ini. Siapa yang beli? Mana Allah beli? Pakai logika. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Jemaah. Jemaah kenapa beli jemaah? Ada niat kan? Siapa yang ngasih niat? Allah. Allah. Siapa yang ngasih cinta? Allah. Siapa yang ngasih benci? Allah. Rasa itu. Kalau Allah nggak mau ngasih, walaupun semua orang ini kaya semua, nggak bakalan kembang. Serius. Serius. Iya. Iya. Tapi kalau Allah berkehendak, tiba-tiba datang. Ya Allah, nangis orang terima. Ini sumbangan untuk ibu bikin rumah, ini bedah rumah, gitu kan? Ibu kaget, ya, itu Allah yang ngirim. Siapa yang ngirim? Lewat orang. Orang itu siapa? Hamba Allah. Dia membolak-bolak hati itu, gitu. Jangan khawatir. Tapi di otak kita udah dari mana, kemana, dari mana. Udah bingung, Allah juga bingung ini ngadepin ini orang. Ayo, ikut semua, ngomong. Allah. Ini catat ya, ini pegangan saya. Allah. Tergantung prasangka hambanya. Ulang lagi, Allah tergantung prasangka hambanya. Paham nggak? Tergantung prasangka kita. Kalau bagus Allah akan memberikan, kalau jelek ya Allah memberikan sangkanya. Nah iya, itu pintar ngomong. Kalau yakin Allah pasti datang, Allah datangkan. Kenapa? Saya ngajari ke jemaah saya orang kampung tuh. Kenapa jarang punya mobil? Orang bikin pagar aja kecil. Bagaimana punya mobil orang? Pagarnya kecil, halamannya besar. Jangankan mobil sendiri, mobil teman aja nggak mau mampir. Orang nggak bisa masuk. Nah iya, dia pikirannya nggak mau punya. Ini pikirannya dia, itulah yang terjadi. Gitu. Orang yang pikirnya luas, dia bikin rumah, bikin parkir. Ditanya, ngapain buat parkir mobil? Ibu kan nggak punya mobil. Kan kata kamu. Gitu. Ya, gitu.
tiba-tiba ada temannya bertamu, masuklah ke rumahnya, gitu kan? Nah, di situ pikirannya, kok enak punya mobil ya? Gitu. Jadi saya ini, jangankan motor, sepeda ontel aja tak punya dulu saya. Tapi ya otak saya itu mobil bagus, rumah bagus, istri bagus, gadis cantik, kaya, soleha. Itu yang saja otak saya. Cantik bener, cuman janda. Iya. Itu. Di otak saya. Dari sini sampai ke Mekah, mobil bagus, rumah bagus, usaha bagus, istri bagus, anak bagus, istri cantik, gadis Janda. iya. Gitu. Jadi yang ini ya. Akhirnya lokasi. Saya pernah ketipu. Duit dimasuk di bawah dari berapa? 200 juta. Mobil saya dijual. Ya Allah. Ketika saya khutbah hampir enggak ada gerib apa, langsung angkat tangan. Ya Allah. Demi jemaah beri hamba mobil. Enggak usah banyak, enggak usah bagus-bagus, cukup peros. Peros beneran. Peros beneran. Peros beneran ya. Pokoknya saya nggak mau di atas itu. Paling tinggi peros. Jemaah pakai ini aja Ustaz. 300 juta kan dapat apa itu? Fortuner gitu kan? Masalahnya yang undang saya ini kadang amplopnya 100, kadang 200. Kalau pakai Pajero tekor sih, tekor ya gitu. Bayangin kalau mau barat keliwat amplopnya 1.300.000. Bensin ton. Tolnya 200, bensinnya 600 pp, makannya, ceramahnya gratis sudah itu. Disuruh beli Pajero saya, gitu. Gitu. Jadi saya mikir jemaah gitu. Nah, kalau di Hanura, saya ceramah dia gratis sudah. Yang tukang tembak kemarin ya. Saya nggak ada duit, Pak Ustaz mau ngaji, ya sudah. Antar jemput saya, antar jemput saya. Di ruang hitam itu saya ceramah di situ itu, gratis, gratis. Tapi Allah kasih balas, Allah kasih. Kita pakai jas ya kan? Allah kasih. Semua itu dari Allah semua. Tinggal mengiring, tinggal mengiring. Sakir lana berhasil. Buat mereka tunduk lunak mantap kepada hamba itu. Nah, mikir, tadi pada telepon Ustaz apa? Mana rekeningnya Ustaz? Gitu, kata ibu, iya enak Ustaz, saya bukan Ustaz. Nah, kata Allah, sudah begitu. Gitu, jangan khawatir, semuanya hamba Allah. Yakin? Yakin. Mantap. Bentar dulu, yakin? Yakin. Suaranya doang yakin. Ulang lagi, Allah tergantung pikiran hambanya. Allah tergantung cita-cita hambanya. Allah tergantung niat hambanya. Titik. Yakin? Yakin. Iya, kamu Ustaz saya. Iya. Jadi kata Allah, ya sudah kalau begitu. Dan itulah yakinnya. Gitu. Jadi orang sukses itu pertama di keyakinan. Walaupun di pelontang-pelanting tetap yakin suatu saat aku sukses. Akhirnya Sukses. gitu. Kalau sukses karena modal, berarti anak orang kaya pasti kaya. Tapi ternyata anak orang kaya kadang miskin, anak orang miskin kadang kaya. Kadang sukses bukan karena modal. Ini hati itu yang dilihat oleh Allah. Yakin? Yakin. Yakini kalimat la ilaha illallah. Banyak baca istighfar. Mukminin Nah, stop dulu pertanyaannya. Boleh nanya tapi nanti di WA saya jawab bulan depan gitu ya. Ini sudah jam
Ini 30. Enggak Kalau masalah. itu aja masalah doa yang dijabat tadi. Masalah apa? Doa yang dijabat tadi. Kita sering dengar salah satu doa yang dijawab oleh Allah itu di antara azan dan iqamah. Ya, itu namanya waktunya ijabah. Bukan doanya, bukan orangnya yang mustajab. Waktu yang mustajab termasuk tadi saya lupa antara azan dan iqamah. Itu waktunya yang istijabah. Maka dianjurkan sholat. Kalau nggak sholat berdoa, jangan ngobrol antara azan dan iqamah.